Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Knox melihat Apple yang makan dengan sangat anggun. Jika melihat Apple, hanya satu kata yang terlintas dalam otak setiap pria, yaitu sempurna. Tutur katanya selalu menyenangkan, sangat jujur, dan akan bersikap baik pada semua yang baik terhadapnya. "Apa yang akan kau lakukan setelah lulus kuliah?" tanya Knox. "Bekerja di perusahaanmu," jawab Apple jujur. Knox tersenyum. "Perlu bantuanku?" tanya Knox. "Ya, tentu saja," jawab Apple tersenyum manis, dan itu membuat Knox tertawa pelan melihat kejujuran Apple yang tanpa basa-basi itu. "Kau ingin meminta jabatan yang bagus padaku?" tanya Knox. "Jika kau bisa memberikannya, maka aku akan menerimanya dengan senang hati," jawab Apple. "Kau harus merayuku terlebih dulu," kata Knox. Apple tampak berpikir sebentar. "Apakah aku perlu merayu Auntie saja? Itu akan lebih mudah sepertinya," jawab Apple. Knox hanya tersenyum. "Tadi aku ke apartemenmu," kata Knox. Apple otomatis menghentikan makannya. Dia melihat ke arah Knox. "Aku memberikan pesanan mami padamu dan teman sekamarmu yang menerimanya," lanjut Knox. "Kau mengikutiku semalam?" tanya Apple dengan raut wajah yang berbeda dari sebelumnya. "Tidak, cukup mudah bagi kami untuk mencari alamat seseorang," jawab Knox. "Tapi itu ranah privasiku, dan aku tak pernah membiarkan seseorang memasukinya tanpa izinku," kata Apple yang keramahannya tiba-tiba hilang. Apple beranjak dari kursinya dan pergi dari hadapan Knox. Knox berdiri dan menahan tangan Apple. "Kau marah hanya karena ini? Mami hanya ingin memberikan baju itu padamu, jadi kami mencari alamatmu," kata Knox. Apple menggigit bibirnya. "Aku akan pulang," kata Apple melepaskan tangan Knox, tapi pria itu tak melepaskannya. "Kau akan memutuskanku? Kau belum mendapatkan apapun dariku," kata Knox. Apple menatap lekat mata Knox dan tersenyum semirik. "Jadi hanya karena ini kau tertarik padaku, maka dari itu kau ingin mencoba menjadi pacarku," sahut Apple. "Ya, rasa penasaranku sangat besar akan dirimu," jawab Knox. "Aku akan memutuskanmu," kata Apple. "Tidak, aku masih ingin menjadi pacarmu," sahut Knox. Apple tertawa pelan dan terlihat sinis, lalu duduk kembali. "Apa yang bisa kau berikan padaku?" tanya Apple. "Katakan apa yang kau minta," kata Knox. Apple menutup matanya sekilas dan membukanya kembali. "Jadikan aku tunanganmu dan memperoleh semua fasilitas dari keluarga Romanov," jawab Apple tak main-main. Mata Knox menyipit dan mengamati wajah cantik itu. "Itu yang kau inginkan?" tanya Knox. "Ya, aku sangat matre dan hanya ada uang di dalam otakku," jawab Apple santai. "Baiklah, aku akan memberikan apa yang kau minta," kata Knox. Apple melihat ke arah Knox. Dia tak menyangka Knox akan memenuhi permintaannya. "Why me?" tanya Apple. "Aku tertarik dengan karakter dan sikapmu," jawab Knox. "Mengapa kau tak meminta untuk menjadi istriku saja?" tanya Knox. "Aku belum mau menikah," jawab Apple. "Lalu mengapa kau menawarkan untuk menjadi tunanganku? Karena itu mendekati ke pembahasan pernikahan," kata Knox. "Agar tak ada yang mengganggu hubungan kita nantinya, baik itu dari pihakmu atau pihakku. Pertunangan adalah pengikat yang lebih kuat daripada hanya menjadi sepasang kekasih biasa," jawab Apple. "Lalu, apa kelanjutan hubungan kita?" tanya Knox.
Aku tak tahu karena kita bahkan belum menjalaninya, jawab Apple. Apakah kau pernah menawarkan hal ini pada pria selain aku atau mantan-mantanmu dulu? Tanya Knox. Tidak, karena mereka yang biasanya menawarkannya padaku, jawab Apple. Lalu mengapa menawarkannya padaku? Tanya Knox. Karena kau seorang bilioner, jawab Apple tersenyum tipis. Knox tertawa mendengar ucapan jujur dari Apple. Ini tak sesuai konsepku sebenarnya. Kau tahu siapa aku dan tetap ingin bersamaku. Apa yang kau mau dariku? Kepuasan menaklukkanku atau tubuhku? Tanya Apple. Kau ingin konsep seperti apa? Berpura-pura bahwa kita sepasang kekasih dan saling mencintai? Knox bertanya balik. Apple meminum minumannya dan matanya masih memandang ke arah Knox. Lalu Apple menopang dagunya dengan kedua tangannya dan melihat ke arah Knox dengan senyuman manisnya yang terlalu imut untuk dilewatkan. Kau dan aku sama, kita tak pernah mengenal kata serius dalam berhubungan. Dan menurutmu, apakah hubungan ini akan bertahan lama? Tanya Apple. Aku tak tahu. Kau ingin hubungan ini cepat berakhir? Tanya Knox tersenyum miring. Tidak, selama kau tak meminta sesuatu yang memberatkanku, kau akan aman dan aku tetap bisa memanfaatkanmu dari segi finansial, jawab Apple. Knox tertawa kembali. Kau pernah menyukai seorang pria, Apple? Tanya Knox. Tidak, bahkan aku tak suka dengan ayahku sendiri, sahut Apple santai. Knox melihat mata sendu Apple yang hanya terlihat sekilas. Tapi kau masih membutuhkan bantuan pria untuk membiayai hidupmu, kata Knox. Apple menyunggingkan senyumnya. Karena hanya itu gunanya mereka, jawab Apple. Oh ya, kau manusia normal dan kau pasti membutuhkan pria untuk hal lainnya, kata Knox. Kebutuhan biologis maksudmu? Aku belum membutuhkannya, jawab Apple. Knox tersenyum semirik. Jika aku memberikanmu sebuah mansion, apakah kau akan memberikan bibirmu padaku? Tanya Knox. Apakah kau begitu menginginkanku, Knox? Kau bertaruh dengan teman-temanmu untuk bisa mendapatkanku seutuhnya, ucap Apple dengan santai, karena dia sudah terbiasa menghadapi pria mesum seperti Knox, apalagi Knox punya reputasi sebagai pemain wanita. Bertahanlah denganku, maka kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan, kata Knox. Meskipun kau akan berselingkuh nantinya, begitu maksudmu? Tanya Apple. Aku tak pernah berselingkuh, aku selalu setia. Jika aku bosan, maka aku akan memberikan kejelasan dengan memutuskannya. Tapi denganmu, aku tak punya keinginan untuk memutuskanmu dalam waktu dekat ini, jawab Knox. Kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, Knox? Tanya Apple. Mungkin saja, jawab Knox. Mulutmu sangat manis dan aku terbiasa dengan kata-kata manis seperti itu, sahut Apple tersenyum. Lalu Knox memegang tangan Apple. Knox mengusap lembut telapak tangan Apple yang halus, tapi mata mereka saling bertatapan. Kemudian Knox menggenggam tangan Apple yang tampak mungil di tangannya yang besar. Knox mengangkat tangan indah dan mencium jarinya satu persatu hingga membuat tengkuk leher Apple meremang. Apple tak menahan tangannya dan membiarkan Knox melakukan hal itu karena dia ingin menunjukkan pada Knox bahwa dia bukanlah wanita yang begitu mudah terbuai dengan sentuhan dan sikap manisnya. Kau sering melakukan ini pada mantan-mantanmu? Tanya Apple. Tidak, aku langsung mencium bibir mereka, sahut Knox. Apple hanya tersenyum menanggapinya. Knox masih memegang tangan Apple yang putih dan lentik dengan cat kuku berwarna nude yang membuat tangannya terlihat semakin cantik.
Kau akan memberiku apa setelah menciumi tanganku? Tanya Apple yang membuat Knox tertawa. Jadi ini tak gratis? Tanya Knox. Tak ada yang gratis dariku, sahut Apple tersenyum. Katakan apa yang kau inginkan? Tanya Knox lagi. Aku ingin pergi ke mansion orang tuamu, jawab Apple. Knox mengerutkan keningnya. Ibumu sangat royal padaku dan aku menyukainya, lanjut Apple.